Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Budiarti, biasa dipanggil Yani, dari kelas F3 dengan NIM 0704062285. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang simbol-simbol sufistik dalam arsitektur pesantren. Langsung saja. Simbol sufistik arsitektur pesantren sangat erat kaitannya dengan budaya lokalitas, menciptakan sinergi antara ajaran Islam dan tradisi setempat. Seperti yang diungkapkan Brzezinski, tasawuf memungkinkan Islam untuk terasimilasi dengan budaya lokal, dan hal ini juga tercermin dalam desain arsitektur pesantren. Adanya simbol-simbol ini bukan sekedar dekorasi, melainkan penggambaran keadaan transenden yang dapat dijangkau dan dipahami oleh masyarakat melalui objek-objek yang familiar dalam kehidupan sehari-hari. Penggambaran ini mencipta afinitas, sehingga santri dan masyarakat dapat merasakan makna yang terkandung dalam setiap simbol sufistik dalam arsitektur yang mereka lihat. Dengan fokus pada aspek fisik dari objek-objek simbolis, individu membuka jalan bagi penghayatan spiritual yang lebih dalam. Selanjutnya ada karakteristik simbol. Yang pertama ada figuratif. Simbol bersifat figuratif dan selalu merujuk pada sesuatu di luar dirinya. Yang kedua, mudah dipahami. Simbol dapat dipahami baik sebagai objek konkret maupun sebagai konsep imajinatif. Yang ketiga, daya magis atau religius. Simbol membawa daya magis, mistis atau religius yang melekat. Yang keempat, akar tradisi sosial komunitas. Simbol memiliki akar dalam tradisi sosial dan mendapatkan legitimasi dari komunitas. Slide selanjutnya, poin penting dapat digarisbawahi. Kehadiran simbol dalam arsitektur pesantren mencerminkan bahwa elemen fisik tidak dapat sepenuhnya menggambarkan kedalaman spiritual dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Simbol-simbol sufistik dalam desain arsitektur berfungsi untuk menampilkan perjalanan spiritual melalui elemen konkret yang dapat diamati oleh masyarakat umum, seperti ornamen geometris dan kaligrafi. Konsep simbol dalam kajian arsitektur lebih luas dibandingkan dengan konsep simbol dalam semiotik. Slide selanjutnya, interpretasi simbol. Arsitektur pesantren memiliki kekhasan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang mendalam, menjadikannya sebagai simbol dari tradisi dan ajaran Islam. Adanya simbol-simbol dalam arsitektur pesantren tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika yang menambah keindahan visual, tetapi juga memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan ajaran agama dan tradisi lokal. Setiap simbol yang digunakan dalam desain arsitektur pesantren dirancang untuk menciptakan suasana yang tidak hanya menenangkan, tetapi juga menginspirasi dan mengajak setiap individu untuk merenungkan makna serta tujuan hidup. Slide selanjutnya, bangunan masjid di pondok pesantren. Bangunan masjid di pondok pesantren seringkali dirancang dengan detail unik yang merepresentasikan simbolisme Islami, menciptakan suasana yang tidak hanya estetis tetapi juga syarat dengan makna spiritual. Masjid menjadi pusat kehidupan spiritual yang kaya akan makna. Simbolisme Islami yang terkandung dalam arsitektur masjid menjadi jembatan antara dunia fisik dan spiritual, mengajak setiap individu untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kedamaian. Slide selanjutnya, kaligrafi dan motif arabesque. Kaligrafi Arab dan motif arabesque merupakan salah satu elemen penting dalam arsitektur pesantren yang tidak hanya menambahkan unsur estetika, tapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam.
Motif arabesque di sisi lain merupakan salah satu contoh kesenian Islam yang paling khas dan indah. Kaligrafi dan motif arabesque dalam arsitektur pesantren merupakan contoh yang baik dan bagaimana arsitektur dapat digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan nilai-nilai sosial dan budaya. Slide selanjutnya, teks Arab dalam arsitektur masjid pesantren. Langit-langit masjid dalam arsitektur pesantren seringkali dipenuhi dengan teks-teks Arab yang mengandung ayat-ayat suci Al-Quran seperti surat Al-Ikhlas. Penggunaan teks-teks ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana spiritual yang mendalam bagi para pengunjung. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang paling sering dibeli untuk ditampilkan di langit-langit masjid. Surat ini menegaskan keesaan Tuhan dan merupakan inti dari ajaran Islam. Kehadiran teks-teks Arab ini juga menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk saat beribadah. Teks-teks ini menjadi pengingat yang kuat akan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari dan berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan praktik keagamaan. Slide selanjutnya, hiasan kayu dan ukiran dalam arsitektur pesantren. Penggunaan hiasan kayu dan ukiran dalam arsitektur pesantren memiliki makna yang dalam dan memberikan nuansa tradisional yang tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai filosofis dan kultural. Ukiran kayu bukan hanya sekedar ornamen, tetapi juga menjadi bagian integral dari perjalanan spiritual dan budaya yang ditawarkan oleh arsitektur pesantren yang tidak hanya mempercantik bangunan, tetapi juga memperkaya makna dan pengalaman bagi setiap individu yang mengunjunginya. Slide selanjutnya, poligon dan bintang. Simbol geometris, khususnya poligon dan bintang, memainkan peranan penting dalam dekorasi interior bangunan pesantren, menciptakan suasana yang tidak hanya estetis tetapi juga syarat dengan makna filosofis. Penggunaan simbol-simbol ini mencerminkan konsep keserasian dan harmoni yang merupakan inti dari ajaran Islam dan keindahan dalam seni arsitektur. Simbol ini sebagai pengingat akan pentingnya keserasian, harmoni, dan keteraturan dalam hidup, serta sebagai sarana untuk memperkaya pengalaman spiritual bagi setiap individu. Slide selanjutnya, warna hijau dalam arsitektur pesantren. Warna hijau, khususnya hijau tua, memiliki makna yang mendalam dan seringkali digunakan dalam arsitektur pesantren, menciptakan suasana yang tidak hanya estetis tetapi juga simbolis. Warna ini bukan hanya sekedar pilihan estetika, melainkan juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas pesantren, terutama yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Dalam konteks ini, hijau tua dianggap sebagai warna favorit yang melambangkan tradisi, kedamaian, dan kesejukan serta menjadi simbol dari harapan dan pertumbuhan spiritual. Slide selanjutnya, warna emas dalam arsitektur masjid. Warna emas khususnya yang diaplikasikan dalam bentuk list emas pada kubah masjid memiliki makna yang sangat mendalam dan memberikan kontribusi signifikan terhadap estetika serta spiritualitas bangunan tersebut. Kehadiran warna emas pada kubah masjid juga berfungsi untuk menciptakan suasana yang khusyuk dan sakral. Dalam konteks ibadah, warna emas mampu menghadirkan rasa hormat dan kekhusyukan dalam mendalami pengalaman spiritual mereka. Penggunaan warna emas dalam arsitektur masjid, terutama pada list kubah, bukan hanya sekedar elemen estetika yang menambah keindahan, tetapi juga merupakan representasi dan kebijaksanaan, kekuatan dan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Warna ini berfungsi sebagai pengingat akan kemuliaan Tuhan dan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan Sang Pencipta.
Yang terakhir, kesimpulan, simbol-simbol sufistik dalam arsitektur pesantren memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai elemen dekoratif, tetapi juga sebagai representasi dari nilai-nilai filosofis dan spiritual yang mendalam. Arsitektur pesantren yang dihiasi simbol-simbol sufistik seringkali memancarkan aura yang menenangkan, mengundang para pengunjung untuk menenangkan dan mengundang makna hidup serta hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Kehadiran simbol-simbol sufistik dalam arsitektur pesantren juga dapat dilihat sebagai bentuk penghayatan terhadap estetika Islam. Keindahan yang terpancar dari setiap detail arsitektur menciptakan pengalaman visual melainkan juga syarat dengan nilai-nilai Islami yang mendalam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.